Liquid, bukan God Slayer buangan. Ini dia. Apakah benar akan diisi oleh tim Liquid sebagai pengisi ceritanya atau King Matt Cinderella Story akan berhasil mendapatkan game yang ketiga? FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of doubt. Wah, siapa yang akan menjadi karakter utama malam ini? Siapa yang akan jadi karakter antagonisnya? Nah juga. Tapi untuk farming gue ngeliat Roger daripada di Iron ya. Fabian tadi kayak lebih on point deh. Aduh, tapi Cara masuk dan sebagainya. Ya mungkin by deliver damage-nya juga. X-Win lihat di poknya. dibalas Luar kali biasa. ini. Lebih karena dibalaskan. Dan sedangkan ini ingat, ini the final episode. Matt bukan God Slayer buangan. Ingat, karakter utamanya cuma ada satu orang, dan satu orang itu antara Iron Shiki atau Matt. Tapi kalau kita lihat dari Matt juga di sini dia bawa Firmness, Tenacity, dan juga seperti biasa Basic Command Emblem untuk bisa bertahan di laning. Ada Hybrid Regen juga. Dan kalau dibandingkan dengan Iron, dia bawa Trill dan Festival of Blood seperti biasa untuk Ruby ya. Dia akan bermain dengan Spell Fam dan bermain juga dengan minion ketika dia udah punya War Axe. Gak kalah damage juga sebetulnya. Oke. Tank dan ada satu switch. Tapi Profesor, kita mau nanya sedikit karena Profesor. Profesor, kalau misalnya if-nya ini akan cukup sulit dimakan kalau bermain dari depan loh. Setuju, apalagi mungkin nanti ya seperti biasa. Mungkin pemilihan dari Yeskiel bisa menuju ke arah dari Glowing One, bisa Ice Queen One, tapi team fight. Oke, tim fight dari Soul Blade menuju ke arah sosok arah yang berhasil keluar. Hampir saja first blood Profesor. Wow. Silakan Profesor, tapi kali dilihat Matt di arah bottom lane akan coba dimakan begitu saja, memberikan pressure di arah gold laner nampaknya, dan akhirnya dia berhasil kabur Lim. Iya. Dibiarkan kabur lebih tepatnya ya. Berhasil kabur, tapi untuk gerakan dari Kars nih, gue ngerasa aktif banget Kars dengan editnya. Ini nggak heran sih gue dia sampai di first pick juga. Karena terlihat banget power dan setup untuk turtle pertama. Setup yang mereka lakukan kali ini. Fabian terbuka jalannya, tapi Kars mencoba untuk menuju ke arah Retribution. Fabian berhasil menutup satu pertama. Ini take over dari sang Banteng Biru. Wow, kali ini keunggulan di early game milik dari tim Liquid ID. Berbeda dengan sebelumnya, Ruby bisa menjadi kunci kembali join team fight untuk Iron Shiki. Yes, betul sekali. Sedangkan dari tim Liquid, kita bisa menyaksikan di mana seperti biasa God Laner akan dilepaskan. Biarkan dari Iron Shiki yang akan menjadi sosok pembantu dengan tim fight 4 berbanding 5. Yang menangin jumlah dari Iron Shiki juga, tapi ya balik lagi itu space buat Matt bisa dapetin space yang banyak banget sebetulnya. Tapi karena dia single target, lihat nggak ada platingan yang bisa dimaksimalkan oleh dirinya. Ya. Karena kondisinya sekarang adalah dia cuma dikasih space around kayak 5-3 detik doang, 3-5 detik, nggak terlalu lama. Mungkin tugas satu-satunya pakai Spirit of Alpha. Spirit of Alpha yang on point menuju ke seorang Widdy. Itu dia. Mencoba terselamatkan dari Glorious Pathway. Kembali menyelamatkan dirinya. Dengan kondisi dari Glorious Pathway dan Hylos yang ada di tangan dari tim Liquid, nampaknya kali ini mereka berhasil menyelamatkan diri dari jeratan. Iya kan? Dari Alpha ya, Profesor ya? Ya, ini lagi-lagi dengan first item juga Windtalker. Seenggaknya dengan turtle pertama tadi ya, ini kayak bikin Rogernya lebih snowball, tapi lebih ada gerakan yang hidup dibandingkan dengan game yang kedua sih untuk sekarang. Tapi kita nggak boleh lupakan juga kalau misalnya dan ini ada combo hero team di mana combo Matilda Alpha ini punya win rate yang cukup baik 100% ya kan. Satu kali pick ya. Satu kali pick, dan tentunya kita juga melihat kalau sekarang agak cukup lancar memang gameplay yang mereka miliki. Apalagi tengahnya Swallow nih, ketutup banget, tengahnya bisa di clear cepat. Dan Boldlane satu opsi mungkin ketika mau jalan dari Ironnya, bonyokin. Mungkin itu opsi dari Matt. Bonyokin atau clear cepet sih. Karena lagi-lagi Karnya single target kan di sini. Jadi otomatis kalau ngomongin jalan siapa duluan yang bisa, ya udah pasti Ruby-nya duluan sih. Karena Iron Shiki juga udah selesai dengan War Axe. Ini akan menjadi sinyal untuk team fight ketika kita melihat bagaimana fight move dari tim Liquid ID. Satu item dibalas satu item, Koro juga udah jadi dari Matt. Dan ini diajak tempur nih, Boldlane ini. Terlalu buru-buru gak nih? Terlalu buru-buru, tapi itu lumayan bisa membantu kalau misalnya Meta nggak ketangkep. Itu karena deal damage-nya pasif ya, tapi menuju ke arah base. Fear of Alpha on point, apa Retribution serang Fabian. Mereka menuju ke arah belakang, Link and Passport ke arah depan. Passport di tangan Mega Alpha, tapi tampaknya dengan Purify Meta akan bisa bertahan. Dan itu jadi Aran, menghentikan pergerakan dari seorang X-Win. Double kill di tangan oleh Aran. Wow, pasukan kuda berburu langsung mengejar tadi dengan Glorious Pathway.
seperti biasa kombinasi Roger dan juga Hylos yang kembali muncul itu menjadi tombak yang sangat tajam. Ya, aku setuju sih pas bilang tadi Ranger Mas kayak, oke ini karinya bisa ngedamage karena udah punya satu item. Tapi kalau dia tumbang, Kalau dia ditarget. jadi rugi nggak sih, Lim? Makanya dia purify juga kan, maksudnya Yes. nggak bisa lari. Glorious Pathway kan panjang, purify masih nggak keluar juga. Itu sih, jadi nggak mendapatkan jawaban dari tim fight barusan. 5-man move dari tim Liquid ID membuat mereka jadi lebih snowballing. Dan ini dominant size. Oh, jadi jawaban juga dari Cars karena kita tahu sendiri bahwa bagaimana efek revitalize dari Widi yang memperkuat juga di tim fight sebelumnya di Turtle. Sehingga tim Liquid ID sekarang unggul secara gol 3.500. Mendapatkan satu outer turret plus mungkin rotasinya akan menuju ke bagian top lane ya. Karena buat sekarang Widi udah mulai jalan lagi nih 3-2-nya nih Iya. dari tim Liquid ID. Karena Ruby-nya yang tadi kita sempat bahas karena bukan Ruby dan ditambah lagi udah nggak ada Ruby, udah ada Ruby Hayabusa ditutup pula. Jadi laning jauhnya dia nggak punya power split push sekarang. Solusinya memang di Haya tadi ya. Iya, solusinya dia Haya. Mungkin kalau game 1 karena prioritasnya nggak ke Haya farmingnya. Game 2 mereka udah sadar, game 3 Liquidnya yang sadar. So ini dia MPL ID Extremer. Wah, ternyata Reja Pahlevi juga streamer ya. Bukan Reja paling di belakang Pak tadi Pak. Iya, beda ya? Beda Reja. Oke. Halo MPL ID Streamer. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk kunjungi juga channel official streamer MPL ID. Ada tim Liquid ID Reja. Yang bukan Pahlevi. Bukan, Beda. tapi di belakang tadi ya. Lagi Oke. kerja Pak dia. Untuk lanjut dari gamenya, ini masih dipegang temponya sama tim Liquid juga. Turtle ketiga bakal di setup deh. Flash of the Oasis. Apakah menjadi jawaban juga untuk nantinya bagaimana pemilihan dari X-Win untuk tim fight panjang karena sekarang udah mulai terdeteksi bahwa ada Buset. Pavian tapi di body block Buset. langsung. Itu body blocknya 3 garis langsung ditutup begitu saja Profesor. Itu udah bener-bener kayak ini ya, kayak respect aja gitu loh sama damage yang bisa diberikan. Dan perfect circle untuk tim Liquid ID. Snowballingnya nggak berhenti, 4.000 gold on the way, bahkan bisa 5.000 kalau dapetin outer turret. Oke, outer turret yang paling possible itu di arah mid sebenarnya. Cuma kalau mereka coba untuk dapetin di arah mid, ini akan ada team fight yang cukup panjang. Gak cukup adil ketika kondisi mereka kalah dan baru berhasil mendapatkan turtle. Oke, bahkan bawahnya langsung diambil. Mungkin karena atas sama tengahnya susah. Ya bolehlah cicil tipis-tipis. Wow. Karena bawah I'm offended karena seorang mid digas begitu saja. dicicil. Tapi dengan hanya poking dan flash of out, DOCC nyala. Iya, tadi itu dia. 1 menit ke Fotonya depan. nyala. Berarti sampai dengan menit 8.30, ini kayaknya kalau tim Liquid ID paksa tim fight pun nggak masalah Wah, deh. mete bahaya banget soalnya nggak punya foto di situ. Dan kayak ngedelete secara nggak langsung damage dealernya, makanya mereka main di bawah. Oke, Press habis-habisan. langsung mereka press habis-habisan karena mereka tahu nggak ada flash of DOCC. Sekarang dia. Single Eagle tadi itu dia. Kingman menjadi target utama Ivo Bender. Flicker. Oke, Iron City berhasil mendapatkan 2 target mereka langsung hilang itu saja. Iron City. Axpilena yang sangat fleksibel, fighter oke, mage oke, marksman oke, membuktikan lagi bahwa Ruby-nya bukan sekedar ancaman, tapi memang Ruby-nya ini adalah tombak. Wah, Mematikan. Iron Laning Shiki gak cuma handal dalam urusan landing management, tapi inisiasi loh. Dia bisa melihat celah sekecil itu. Ketika fokusnya menuju ke arah dari Ryota dan X-Win, langsung dia tarik follow up-nya pun cepat banget. Dan karena Flask of the Oasis juga sudah sempat dia Nggak gunakan ada. dari X-Win, dan juga Ryota langsung hilang seketika. Oke, so kali ini mungkin mirroring dulu ya. Lepas dulu, tuker dulu objektif yang bisa diambil. Oh, Rebellion lagi-lagi winning conditionnya masih ada di map yang full item. Harus di match lebih tepatnya. Karena seenggaknya nanti Ruby, Roger, Arlo, atau bahkan mungkin Hylo sebenarnya 4-4-nya bisa ditumbangkan. Cuma PR terbesarnya dari match sekarang udah ada solve jawabannya. Ada YSKL. Dia akan bermain dengan jarak dan kita tahu sendiri Kari susah banget untuk menjangkau bagaimana Eve. Oke, body block sebagai respect dari para pasukan dari tim Rebel yang kembali sudah diamankan oleh seorang Favian. Perfect Turtle, lot pertama. Apakah template-nya seperti di game yang pertama, Profesor? Kalau ngomongin template di game yang pertama kayaknya bisa lebih kejam sih karena ini masih belum ada pundi-pundi kill loh dari Rebellion. Sementara mereka harus agresif kan. Matilda dan Alpha. Apalagi Alphanya
Warcry. Warcry. Yang emang dituntut untuk teamfight dan ngedeliver damage. Tapi belum ada damage yang bisa dibilang signifikan untuk bisa menumbangkan tim Liquid ID. Minim sisi banget sih. Ngandelin dari Kars satu-satunya. Dan itu harus pakai flicker gue rasa. Memang dari tadi Kars memang masalahnya sebenarnya untuk para pasukan dari tim Liquid. Makanya kita kan sempat bilang kalau Kars walaupun dalam kondisi timnya yang tidak berada di kondisi yang sangat baik, Yeah. tapi dia tetap catch up dengan performance dia yang luar biasa. Selalu ada momen yang bisa Selalu. diciptakan oleh Kars. Dan lihat 3 pasif akan pecah kali ini. Sedangkan Yeskiel Yeskiel. di arah bottom lane sudah bisa memberikan vision begitu saja. Flash pathway dibuka untuk menekan belakang dan Final Slide. Masuk dengan Imo Vader. Di luar manipulasi mereka kehilangan Ryosa. Bersama dengan seorang Kars. Mereka mendapatkan double kill. Menuju endgame para pasukan dari tim Rebellion. Mereka hanya tersisa 3 pemain saja. Tapi dengan konsisten di sip mendapatkan triple kill dari Fabian. Berhasil menyelesaikan dan ini dia. The final episode. The Golden Lane. Mid bukan buangan ditutup dengan Medial. Karakter utama kita. Iron Teke. Tim Liquid membuktikan bahwa mereka adalah pemenang episode terakhir ditutup dengan adanya Maniac. Bahkan Matt yang tadi sempat membalikan keadaan di game kedua tak berkutik di game yang ketiga. Matilda Alpha di shutdown. Windrad 100% combo hero ini dihentikan oleh Ruby Iron Shiki yang bahkan mengambil kedua